Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Kembali lagi di Gop Studio, tentunya masih bersama saya Burhan. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Harry Brown tahun 2009. Film ini menceritakan tentang perlawanan seorang veteran perang terhadap para gangster yang ada di lingkungannya. Selain sudah muak dengan aktivitas mereka yang sangat meresahkan, ternyata aksinya tersebut dilandasi oleh sebuah rasa dendam yang begitu besar. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja golkan ke pembahasannya. Dimulai dengan sebuah perayaan para gangster yang baru saja menerima seorang remaja untuk menjadi anggota barunya. Sebagai pembuktiannya, Lia pun langsung menebar teror kepada seorang wanita dan anaknya yang sedang berjalan-jalan di taman. Namun tanpa sengaja salah satu tembakannya tepat mengenai kepala si wanita hingga tewas saat itu juga. Mereka yang panik segera pergi dari tempat tersebut tanpa menyadari ada sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Dan kisah akan berfokus kepada seorang veteran bernama Harry Brown. Harry merupakan pensiunan militer yang kini harus hidup sendirian di usianya yang sudah semakin senja. Terlebih saat ini ia tinggal di sebuah wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi akibat ulah para gangster. Sampai-sampai ia pun sudah sangat terbiasa mendengar berita tentang kekerasan yang terjadi di wilayahnya tersebut. Setiap paginya ia akan pergi ke rumah sakit demi menjenguk sang istri yang sudah lama dirawat. Dan tak jauh dari tempat tinggalnya ada sebuah terowongan yang merupakan akses terdekat untuk menuju ke rumah sakit. Namun Harry sadar jika terowongan tersebut tempatnya para gangster berkumpul, sehingga ia pun selalu memilih jalan utama yang jaraknya lebih jauh daripada harus bertemu dengan mereka. Dan sesampainya di rumah sakit terlihat jelas raut kesedihan di wajah tuanya ketika melihat sang istri hanya bisa terbaring lemah tak berdaya. Lanjut siang harinya ia akan menghabiskan waktunya di sebuah bar langganannya bersama satu-satunya sahabat yang ia miliki bernama Leonard atau biasa dipanggil Lenny. Mereka hanya bermain catur sambil berbincang santai untuk sekedar menghilangkan kejenuhan. Dan di tempat yang sama ada dua orang berandalan tengah melakukan jual beli barang haram tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat hal tersebut, Lenny sudah merasa muak dengan aksi para gangster yang sudah berani melakukan tindak kejahatan secara terang-terangan di tempat umum. Ia pun mengatakan jika para gangster tersebut bukan saja hanya mengedarkan narkoboy, tapi juga menjual senjata api ilegal, bahkan sampai menculik gadis di bawah umur untuk diperdagangkan. Terlebih tak ada tindakan sama sekali dari pihak kepolisian, sehingga membuat mereka bisa dengan leluasa bertindak sesuka hati. Harry memintanya agar Lenny sedikit menurunkan suaranya dan lebih baik jangan sampai ikut campur urusan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Harry merasa terganggu dengan aksi para berandalan yang tengah berusaha membobol sebuah mobil tepat di halaman apartemennya. Bahkan mereka dengan kejam menghajar si pemilik mobil hingga terkapar ketika mencoba untuk mengusir para pemuda sesat tersebut. Sadar dengan usianya yang sudah tua, Harry memilih diam dan tidak pernah berpikir untuk ikut campur urusan mereka. Harry yang ketika itu sedang tertidur mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang memintanya agar cepat datang dikarenakan kondisi sang istri semakin memburuk. Saat itu juga Harry bergegas pergi berjalan kaki di bawah derasnya hujan dan dinginnya malam, serta kembali memilih jalan utama daripada melewati terowongan yang berpotensi mendapat gangguan dari para gangster. Akibatnya ia pun harus terlambat sampai di rumah sakit sehingga tak sempat menyaksikan sang istri di saat-saat terakhir dalam hidupnya karena beliau telah dinyatakan meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya sang istri, sekarang ia hanya memiliki satu-satunya sahabat yang juga ia sayangi, yaitu Lenny. Seperti biasa mereka berdua akan menghabiskan waktu di bar langganannya. Harry menceritakan masa-masa mudanya saat ia masih menjadi seorang tentara dan bagaimana pertama kalinya ia bertemu dengan almarhum istrinya. Rupanya Harry juga merupakan anggota terbaik yang sering mendapatkan beberapa medali penghargaan. Di sini ia pun terkejut ketika Lenny bertanya apakah Harry pernah membunuh seseorang. Ia hanya terdiam kemudian menjawab jika dirinya yang sekarang berbeda dengan dirinya yang dahulu. All that stuff had to be locked away. Sorry, I shouldn't have said anything. It's all right.
Sebelum pulang, Lenny mengutarakan ketakutannya kepada Harry, di mana Lenny sudah tak tahan dengan perlakuan para gangster yang setiap hari terus mengganggunya. Selain dibully dan dihina, ia pun pernah dilempar kotoran oleh mereka tepat mengenai wajahnya. Saat itu ia juga menunjukkan sebuah pisau sebagai senjata untuk memberanikan diri melawan mereka. Harry pun berusaha menenangkan sahabat satu-satunya ini dan mengajaknya agar mereka sama-sama melapor ke pihak yang berwajib. Namun ia mengatakan jika dirinya sudah beberapa kali melapor polisi, tapi tak pernah ditanggapi sama sekali. Dan benar saja, ketika Lenny sedang tertidur pulas, tiba-tiba sebuah kepulan asap masuk yang membuatnya sesak hingga terbangun. Rupanya para gangster telah membakar sampah tepat di depan pintu apartemennya. Lenny yang kesal langsung meluapkan emosinya dengan berteriak sambil memaki. Dan keesokan paginya Harry kedatangan dua orang anggota polisi bernama Alice dan satu rekannya yang bernama Hickok. Mereka datang untuk mengabarkan kalau sahabatnya Lenny telah ditemukan tewas di dalam sebuah terowongan tempat para gangster berkumpul. Kasus ini pun masih dalam proses investigasi dengan dugaan kuat jika Lenny tewas akibat dibunuh. Alice pun bertanya tentang kegelisahan atau kekhawatiran yang Lenny tunjukkan saat terakhir kali Harry bertemu dengannya. Harry menjawab jika saat itu Lenny merasa ketakutan akibat dirinya selalu mendapat gangguan dari anak-anak berandalan. Dan setelah dua orang polisi tersebut pergi, tampak Harry pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya karena harus ditinggal mati oleh satu-satunya sahabat yang selalu menemaninya setiap hari. Kemudian Alice dan Hickok pun menangkap seorang remaja bernama Noel. Noel merupakan pemimpin gangster di wilayah tersebut yang dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Lenny. Sebelum pergi, Noel meminta sang ibu agar memberitahu pamannya untuk segera mengeluarkannya dari dalam penjara. Tiba di kantor polisi, Noel sudah didampingi oleh seorang pengacara. Ia sama sekali tak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan kepadanya sambil melontarkan kalimat-kalimat kasar. Rupanya Noel merupakan anak dari seorang ketua gangster yang sekarang sudah mendekam di penjara. Ia sangat berambisi menggantikan posisi sang ayah untuk menjadi pemimpin gangster di wilayah tempat tinggalnya. Jadi wajar saja jika Noel tak mempunyai rasa takut sedikit pun. Selain Noel, polisi pun telah menangkap ketiga orang temannya yang juga dicurigai ikut terlibat. Namun tak ada satupun dari mereka semua yang bisa diajak kooperatif, sehingga membuat Alice dan Hickok harus terpaksa menghentikan interogasinya tersebut. Meskipun mereka semua tak mau mengaku, tapi Alice dan Hickok begitu yakin jika anak-anak inilah para pelakunya. Namun karena kurangnya bukti-bukti, mereka tak bisa memprosesnya lebih jauh lagi. No comment. No comment. Beralih ke Harry yang kini harus hidup sendiri dalam kesepian akibat ditinggal pergi oleh dua orang yang ia sayangi secara berturut-turut. Malam itu ia menghabiskan beberapa gelas minuman keras di bar langganannya dan berharap bisa sedikit mengurangi rasa kesepiannya. Tak lama kemudian ia pun memilih segera pulang saat itu juga dengan kondisi dirinya yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Harry pun berjalan sendirian melewati terowongan sambil menahan rasa pusing di kepalanya. Lalu tiba-tiba muncul seorang berandalan anak buah Noel yang berniat membegalnya sambil mengancam menggunakan sebuah pisau. Harry pun tanpa sengaja membunuhnya saat bocah ini hendak menyerang dirinya. Harry yang panik segera bergegas pulang ke rumahnya, langsung membersihkan diri untuk menghilangkan bukti-bukti, lalu kemudian membuang bajunya ke tong sampah. Keesokan paginya Harry kembali kedatangan detektif Alice untuk mengabarkan kelanjutan kasus kematian Lenny. Alice mengatakan bahwa pengadilan telah memutuskan jika Lenny tewas terbunuh bukanlah disengaja, melainkan karena pertahanan diri dari para pelaku. Alasan ini diambil dikarenakan telah ditemukan sebuah pisau milik Lenny yang diduga kuat telah dipakai untuk menyerang terlebih dahulu, sehingga pengadilan terpaksa melepaskan para pelaku untuk sementara waktu sebelum kembali menemukan bukti-bukti yang lainnya. Mendengar hal itu tentu saja Harry pun marah dan merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Ia menyalahkan para polisi yang tidak becus bekerja hingga menyebabkan sahabatnya tewas terbunuh. These kids on the estate, they were harassing him. That man, he was frightened. To the police, and what did you lot do? Nothing. Saat itu ia membuka sebuah kotak kenangan yang terdapat pisau militer di dalamnya. Lanjut menuju rumah peninggalan sahabatnya Lenny yang kini sudah dijadikan tempat nongkrongnya para pemuda berandalan. Di sini ia pun melihat aktivitas kawanan Noel yang tengah asik berkeliaran secara bebas. Harry begitu geram ketika menyaksikan berandalan tersebut mengganggu pejalan kaki yang merupakan sepasang kekasih, sehingga membuat dirinya berpikir jika ia sudah waktunya bertindak.
Di malam harinya terlihat Harry sedang mengikuti seorang pengedar yang saat itu hendak masuk ke dalam sebuah rumah. Harry pun mengetuk pintu rumah tersebut dan beralasan jika ia datang hanya bermaksud untuk melakukan sebuah bisnis. Ia begitu sangat santuy ketika si pengedar ini menodongkan pistol ke arahnya karena merasa curiga jika Harry merupakan seorang polisi. Dan langsung saja Harry mengatakan jika ia saat ini butuh senjata api untuk mengusir burung merpati yang selalu hinggap di atas rumahnya. Mereka pun akhirnya percaya dan langsung membawa Harry menuju ke sebuah ruangan di mana ia dibuat sangat terkejut ketika melewati ladang kangkung milik para berandalan ini yang begitu subur. Selain itu ada juga seorang gadis yang sengaja mereka pelihara untuk sebagai penyalur hasrat. Melihat kondisinya yang begitu lemah, Harry meminta mereka agar membawa gadis tersebut pergi ke rumah sakit. Namun bagi mereka gadis ini dalam keadaan baik-baik saja dan menyuruh Harry untuk tidak mencampuri urusannya. Tak ingin berlama-lama berada di tempat terkutuk ini, Harry pun mulai memilih beberapa jenis senjata yang mereka tawarkan. Ia begitu fokus ketika si pengedar ini menjelaskan keunggulan dari setiap senjata yang dimilikinya. Sampai tiba-tiba setelah menghabisi mereka berdua, Harry pun mengambil semua senjata yang ada, kemudian membakar tempat tersebut dan tak lupa juga menyelamatkan si wanita untuk dibawa menuju ke rumah sakit. Sesampainya di depan rumah sakit, ia pun menyimpan sejumlah uang lalu kemudian pergi meninggalkannya. Di waktu yang sama, kepolisian akan mengadakan rapat untuk membahas operasi penangkapan besar-besaran terhadap para gangster yang menjadi pelaku pengedaran narkoba dan senjata api ilegal di kota tersebut. Operasi ini sendiri akan dipimpin langsung oleh atasannya, sekaligus ia meminta agar Alice terlebih dahulu menunda kasus kematian Lenny untuk lebih fokus kepada rencana yang telah dibuat. Di malam berikutnya, tampak Harry sedang mengawasi komplotan Noel yang kala itu tengah asik nongkrong di depan terowongan. Tak lama kemudian ada seorang pria botak yang meminta salah satu anak dari mereka agar segera ikut bersamanya. Pria itu pun membawa anak tersebut masuk ke dalam sebuah hutan pinggir kota dan melakukan sesuatu yang begitu menjijikan. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai upah karena telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sampai tiba-tiba hanya dengan sekali tembakan, Harry berhasil menghabisi si pria botak tersebut dan kemudian menyekap anak berandalan ini yang diketahui namanya adalah Marky. Di sini kita pun bisa melihat bagaimana seorang veteran memaksa Marky agar ia memberitahu siapa yang telah membunuh sahabatnya. Fuck off, boy! Fucking shit! Setelah diancam kalau lututnya akan dihancurkan, Marky pun memberikan smartphone miliknya, yang mana di dalamnya terdapat rekaman video yang menampilkan pengeroyokan para gangster terhadap Lenny. Harry pun tak kuasa menahan kesedihan ketika menyaksikan sahabat sejatinya tersebut diperlakukan layaknya seperti binatang oleh para berandalan hingga ia meregang nyawa. Lantas Harry bertanya siapakah orang yang telah menusuk Lenny ketika itu. Dan kemudian adegan pun langsung berpindah menuju ke sebuah terowongan tempat para gangster berkumpul. Saat itu tampak Noel dan satu orang temannya tengah bermesraan bersama pasangannya masing-masing. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan Marky dengan kondisi tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Mereka berdua pun tampak bingung dan mencoba mendekat untuk mencari tahu siapa orang yang ada di belakang Marky. Marky memperingatkan temannya agar lebih baik segera pergi karena orang yang membawanya ini mempunyai senjata api. Namun di sini salah satu dari mereka mulai menembakinya secara sembarang, yang justru malah membuat dirinya dan Marky tewas saat itu juga. Noel yang panik segera kabur dari tempat tersebut ketika melihat Harry muncul dan mencoba menembakinya. Begitupun Harry yang langsung mengejarnya karena tak mau kehilangan kesempatan untuk menghabisi Noel. Namun usianya yang sudah tua membuat kondisinya tiba-tiba mulai melemah hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan di tengah perjalanan. Saat tersadar, Harry sudah berada di sebuah rumah sakit dalam kondisinya yang masih terlihat lemah. Di situ ada juga Alice dan Hickok yang langsung memintanya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan dilayangkan kepadanya. Tak lama kemudian suster datang dan meminta agar mereka berdua jangan dulu mengganggu Harry karena ia masih dalam masa perawatan. Dan dari sini Alice pun mulai curiga akan keterlibatan Harry atas tewasnya beberapa anggota gangster yang terjadi akhir-akhir ini. Namun pernyataannya tersebut tidak dihiraukan oleh Hickok yang memilih pergi dengan alasan jika mereka harus segera mengikuti rapat yang sudah dimulai.
Lanjut di malam harinya, ketika itu tampak para polisi tengah bersiap untuk melakukan operasi penyergapan terhadap para gangster. Sebelum itu Ellis terlebih dahulu menemui komandannya untuk menyampaikan dugaan dirinya terkait keterlibatan Harry atas tewasnya anak-anak berandalan dalam beberapa hari terakhir. Ellis mengatakan jika sepertinya Harry lah yang menjadi tersangka utamanya, mengingat Harry adalah sahabat baik dari Leonard dan secara kebetulan para berandalan yang tewas merupakan anak-anak yang sebelumnya telah ia interogasi. Namun lagi-lagi dugaannya tersebut tidak begitu diperdulikan oleh si komandan, karena menurutnya bagaimana mungkin seorang kakek tua seperti Harry yang mempunyai penyakit emfisema atau sesak napas bisa melakukan hal seperti itu. Take the weekend for yourself. Singkat cerita, para polisi pun telah tiba di lokasi tempat para gangster berkumpul. Mereka menyebar ke berbagai penjuru untuk melakukan penyergapan. Awalnya operasi ini pun terlihat berjalan begitu sangat lancar, di mana para polisi ini berhasil menangkap anak-anak berandalan yang berusaha melarikan diri. Namun tak lama kemudian anggota mereka pun bertambah menjadi semakin banyak, sekaligus melakukan perlawanan balik hingga menyebabkan kekacauan. Sementara itu, di waktu yang sama, Harry terbangun dari tempat tidurnya dan memilih meninggalkan rumah sakit tersebut meskipun sempat dilarang oleh suster. Ternyata kepergian Harry dari rumah sakit telah sampai ke telinga Ellis. Ellis merasa jika Harry akan menuju ke perumahan para gangster untuk membalaskan dendamnya, yaitu menghabisi Noel. Dan benar saja, tampak Harry muncul di antara kerusuhan lalu kemudian mengambil senjatanya yang telah ia siapkan sebelumnya. Sementara itu Ellis dan Hickok yang sudah sampai di tempat terjadinya kerusuhan harus mendapat gangguan dari para gangster hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang membuat Hickok mengalami cedera yang cukup parah. Tiba-tiba Harry muncul, lalu kemudian membawa mereka berdua menuju ke bar langganannya. Harry pun meminta Sid atau si pemilik bar langganannya itu untuk segera memanggil ambulan. Get an ambulance! Dan di sini kita pun akan dibuat terkejut ketika Ellis mengatakan jika Sid atau si pemilik bar langganannya Harry ini adalah pamannya Noel yang tentu saja akan sangat membahayakan Harry sekarang. Namun justru Harry tak memperdulikan hal tersebut, malah ia pun segera mendatangi Sid saat itu juga sambil mendodongkan pistol kepadanya. Dengan terus mengancam, Harry mencoba menanyakan keberadaan keponakannya Sid, yaitu Noel, yang secara tiba-tiba Noel muncul dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan jika Harry telah membunuh kedua orang temannya. Lantas Harry pun bilang kalau Noel telah menghabisi sahabatnya Lenny dengan sangat kejam. Ia pun memberikan bukti rekaman video kekejaman yang dilakukan oleh Noel dan kawan-kawannya. Namun meskipun keponakannya ini bersalah, Sid tak akan membiarkan Harry menembaknya begitu saja. Di sisi lain, Ellis mencoba berusaha menghubungi kantornya untuk segera mengirim bantuan. Sementara Harry sendiri tampak tiba-tiba kondisi badannya mulai terlihat melemah. Di sini Sid pun mencoba mendekatinya secara perlahan dan berhasil mengambil pistolnya. Lalu inilah yang terjadi. Setelah Sid berhasil melumpuhkan Harry, disusul oleh Noel yang juga ikut menghajar Ellis secara membabi bagong. Mereka berdua berencana akan menghabisi Ellis dan Harry lalu kemudian membuangnya ke jalanan agar terlihat seperti korban kerusuhan. Sebelum itu Sid pun terlebih dulu menghabisi Hickok yang sudah tak berdaya dengan cara menekan hidungnya hingga ia tewas akibat kehabisan napas. Diikuti oleh Noel yang langsung mencekik leher Ellis dengan sekuat tenaga. Ia pun begitu menikmati ketika melihat Ellis kesakitan sambil berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun tanpa mereka sadari, Harry tersadar dan segera mengambil senjata api miliknya yang ia sembunyikan di dalam kaos kaki. Sampai inilah yang terjadi. Sid yang refleks berhasil melukai Harry tepat mengenai bahunya. Saat itu ia pun langsung menghampiri Harry untuk segera menghabisinya. Tapi secara bersamaan Sid telah menjadi sasaran target dari para polisi yang datang tepat pada waktunya. Sampai tiba-tiba setelah beberapa hari dari operasi yang dilakukan oleh para polisi, kota ini pun menjadi aman, nyaman, dan tentram tanpa ada sedikit pun gangguan dari para gangster, sehingga membuat masyarakat bisa menjalani aktivitasnya dengan sangat tenang. Dan film pun tamat.